Upacara ngaben biasanya diawali dengan upacara atiwa-tiwa yang mencakup 7 upakara. Istilah atiwa-tiwa berasal dari kata ati yang berarti berkeinginan dan awa yang berarti terang, bening, atau bersih. Makna dari upacara ini adalah mewujudkan keinginan untuk pembersihan dan penyucian jenazah dan kekuatan Panca Maha Bhutanya. Upacara atiwa-tiwa disebut juga upacara pengeringkesan. Tahapan ini dilakukan untuk puja pitara, yaitu meningkatkan kesucian Petra menjadi pitara. Ngeringkes atau ngelelet berarti pengembalian atau penyucian asal mula dari manusia. Menurut ajaran agama Hindu, manusia berasal dari huruf-huruf suci yang lahir berkat kekuatan Sang Hyang Widi berupa Ongkara Mula. Seperti yang dilakukan masyarakat Dusun Celuk Gedang Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ini, akan melakukan upacara ngaben mewangun nyawa wedana, tidak ada jenazah, disimbolkan dengan kayu cendana dan ditulis aksara Sangkanparan. Hanya satu sawe yang dilakukan upacara ngagah, yaitu menggali kembali kuburan dan diambil tulang belulangnya untuk dilakukan pembakaran. Sebelum melakukan upacara ngagah atau penggalian kuburan, masyarakat Dusun Celuk Gedang terlebih dahulu melakukan acara megibung atau makan bersama. Megibung merupakan tradisi yang dimiliki oleh warga Lombok. Megibung berasal dari kata gibung yang diberi awalan mi. Gibung artinya kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang, yakni saling berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Adapun jasad manusia bermanifestasi menjadi sastra mudra, sastra urestra, nuriastra, dan sastra swalalita. Ketiga kekuatan sastra ini memberi makna utepti, lahir, stiti, hidup, dan pralina, mati. Kemudian, ketiga sastra ini bermanifestasi lagi untuk memberi jiwa kepada setiap sel tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga, huruf-huruf suci. Tradisi ngagah merupakan salah satu tradisi unik di Lombok. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum upacara ngaben, baik ngaben perorangan maupun ngaben massal. Ngagah dilakukan untuk jenazah yang sudah dikubur sebelum upacara ngaben dilaksanakan. Saat prosesi ngagah ini, warga Banjar adat Dusun Celuk Gedang secara bergotong royong menggali kuburan yang jenazahnya akan dilakukan upacara ngaben. Pemandangan yang unik bisa dijumpai saat prosesi ngagah ini. Biasanya, berdasarkan musyawarah antara tetua dan kelompok ngaben, prosesi ngagah dilakukan sebelum hari upacara ngaben. Hal ini agar ngaben massal bisa lebih fokus untuk melaksanakan upacara ngaben dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. Karena dilakukan sebelum hari upacara ngaben, dalam prosesi ngagah akan dilakukan pembakaran jenazah setelah diangkat dari liang kuburnya. Hal ini karena faktor kesehatan semata, agar terhindar dari penyebaran penyakit atau bakteri yang berasal dari jenazah yang telah lama dikubur. Adapun jasad manusia bermanifestasi menjadi sastra mudra, sastra urestra, nuriastra, dan sastra swalalita. Ketiga kekuatan sastra ini memberi makna utepti, lahir, stiti, hidup, dan pralina, mati.
Kemudian, ketiga sastra ini bermanifestasi lagi untuk memberi jiwa kepada setiap sel tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga, huruf-huruf suci. Sehingga, ketika seorang manusia meninggal, sastra-sastra tersebut harus dikembalikan ke sastra ongkara mula atau disebut ongkara pranawa. Proses pengembalian ini disebut ngeringkes, yang memerlukan upacara dan sarana. Upacara atiwa-tiwa merupakan pensucian tahap permulaan. Setelah dilakukan penggalian, tulang belulang itu dicuci hingga bersih, kemudian disusun layaknya kerangka manusia di atas daun pinang kering, selanjutnya dibungkus dengan kain putih. Kemudian, sebagai tanda penghormatan kepada sawe atau mayat yang sudah berbentuk tulang belulang, masing-masing keluarga menyentuh tulang belulang yang telah dibungkus dalam kain itu. Usai diberi nama pada tulang yang dibungkus, selanjutnya tulang belulang itu ditempatkan ke tempat tulang terbuat dari bambu serta daun kelapa. Prosesi itu merupakan salah satu rangkaian daripada upacara ngaben massal yang akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September tahun 2022 mendatang. Dari bulan Agustus dan bulan ini, terutama Jumat tanggal 30 September tahun 2022 adalah hari yang baik bagi umat Hindu di Lombok maupun di Bali, baik untuk melakukan upacara pengabenan. Saat ini hampir di seluruh desa adat di Lombok dan Bali melakukan upacara pengabenan. Upacara ngeringkes yang dilakukan umat Hindu di Dusun Celuk Gedang Kecamatan Gerung Lombok Barat ini, berjumlah 11 sawe. Gamelan gender dalam fitrayatnya dikonsepsikan sebagai upacara yang ditujukan kepada roh leluhur yang belum disucikan. Dalam proses penyucian inilah diadakan upacara ngaben dan nyekah. Upacara ngaben yang dikenal dengan sebutan cremation, merupakan upacara pensucian roh leluhur pada tingkat awal, masih bersifat kasar, karena itulah musik gender ini sebagai pengiring roh dalam perjalanan. Setelah upacara ngulapin selesai dilaksanakan di kuburan, setre, sekah yang digendong oleh perwakilan keluarga sudah berisikan atman yang akan diaben dalam bentuk kayu perumpamaan raga yang akan diaben. Sesampainya di tempat upacara ngaben massal, perwakilan keluarga yang menggedong, membawa sekah mengelilingi tempat upacara ngaben massal sebanyak 3 kali dengan masih memegang tali secara bersamaan. Pada pukul 13 WITA dilanjutkan dengan upacara nyiramin, ngemandusi. Upacara yang memiliki makna sebagai pembersihan jiwa ini dituntun langsung oleh Ida Pandita Gede Ketut Sebali Tegeh, Griya Pagesangan yang akan muput acara fitrayatnya, ngaben massal. Setelah upacara nyiramin, ngemandusin selesai maka dilanjutkan dengan upacara ngeringkes. Setelah upacara nyiramin, ngemandusin selesai maka dilanjutkan dengan upacara ngeringkes.
Upacara ngeringkes merupakan upacara pembungkusan kayu yang bergambar perumpamaan raga yang akan diaben dengan menggunakan kain putih yang sudah diisikan dengan aksara-aksara oleh Ida Pandita. Selanjutnya akan dibacakan mantram yaitu, Nila Ganda bersari bunga pudak sategal, Ganda sona bersari bunga menu angsana, bunga pudak seladang bersari gambir ermaya, bahu lepas kembali kepada dewa, tenaga lepas kembali kepada Nilawati, tingkah laku, ucapan dan pikiran merupakan jembatan sejati untuk menuju alam baka pralina. Setelah upacara ngeringkes selesai maka sekah yang sudah berisikan Atman kembali ditempatkan pada tumpang salu, kemudian keluarga dari Atman akan menghaturkan sembah bakti berupa sesajen, banten, soda dan kopi. Gimana, udah paham belum filosofinya? Emang ribet sih, tetapi ini salah satu tradisi umat Hindu di Bali maupun di Lombok yang sampai sekarang masih dipercayai oleh umat Hindu di seluruh Indonesia. Melalui penyucian ini, diharapkan perjalanan roh seseorang yang sudah meninggal dunia dapat dilancarkan tanpa hambatan. Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat.